Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku pecinta durian, pekebun durian, petani durian, penjual durian dan juga broker durian di seluruh Nusantara. Assalamualaikum bosku, semoga dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan pekerjaannya ya bosku. Baik, kembali lagi di video Bagrek Fishing chapter durian bosku. Karena kita nggak mancing, jadi kita update durian aja ya bosku ya. Memang sedang semangat-semangatnya untuk merawat durian. Nah, durian di depan kita ini adalah durian yang ditanam oleh warga bosku di fasilitas umum ya, fasilitas umum perumahan. Kiranya itu kurang lebih 4 tahun yang lalu bosku, dengan keadaan yang sangat ya bisa dibilang kurang bagus ya, mengenaskan lah. 4 tahun masih seperti ini bosku, dan alhamdulillah waktu itu saya minta izin untuk saya rawat kurang lebih sampai saat ini, dengan kondisi yang saat ini itu kurang lebih 8 bulan, 7 bulan menuju ke 8 bulan bosku. Nah, seperti ini penampakannya bosku. Ya alhamdulillah sudah mulai sehat kembali, ditandai dengan warna hijau pekat pada daunnya ya bosku ya, dan ini sedang turbus. Sebagian juga sudah mekar turbusnya, tapi bagian atas masih ada yang baru mulai muncul bosku. Nah, ini perawatannya hampir sama di kebun saya ya bosku ya. Jadi ini adalah salah satu pohon eksperimen saya, tapi alhamdulillah hasilnya cukup baik, cukup memuaskan lah ya. Karena memang dengan keterbatasan lahan ya, hanya paling ukuran 3 meteran bosku, dan karena samping kanan samping kiri itu selokan, jadi sangat minim ya untuk media tanamnya. Tapi saya rawat dengan treatment hampir sama seperti di kebun. Setiap hampir 2 minggu sekali saya semprot insektisida, fungisida, bakterisida, dan pupuk daun, dan nggak lupa juga bosku dengan perkat ya, biar lebih efektif dan lebih efisien lah ya. Karena memang tumbuhan ini atau pohon ini perlu juga untuk pencegahan masalah-masalah khususnya jamur maupun insek ataupun serangga. Nah, di sini saya sedikit sharing untuk masalah media tanam sendiri bosku. Jadi kita menanam pohon durian ataupun pohon lainnya itu tidak melulu pakai pupuk apa, dosisnya berapa gitu ya. Karena yang terpenting menurut saya adalah ketersediaan air. Itu yang pertama bosku ya. Terus yang kedua adalah media tanam. Bagaimana tanah itu adalah media di mana pohon itu tumbuh. Nah, tanah itulah yang sebetulnya kita rawat bosku. Jadi kita siapkan tanah itu sebagaimana kebutuhan dari pohon itu sendiri, mulai dari pH-nya, terus kemudian kelembabannya, terus kemudian bagaimana bentuknya, busut atau datar atau cekung. Nah, itu sangat menentukan, terutama pH ya bosku ya. pH tanah itu cukup penting. Kenapa? Karena memang pohon itu bisa menyerap nutrisi ataupun pupuk yang kita berikan itu tergantung juga dari pH bosku. Karena apa? Karena memang kita tahu pH itu idealnya untuk tanaman itu dinilai 6,5 sampai 7 bosku. Di situ adalah pH tanah, keasaman ataupun kebasahan ya dari tanah itu di range atau di area situ bosku. Disitulah dimana pohon itu bisa menyerap nutrisi ataupun pupuk yang kita berikan. Bagaimana bisa ketika pH itu terlalu asam, terlalu rendah, atau terlalu basah, atau terlalu tinggi gitu ya. Kita berikan pupuk seberapapun, sebagus apapun pupuk itu, pohon akan sulit bosku untuk bisa menyerap. Otomatis percuma yang pertama.
Terus yang kedua, pohon juga nggak bisa menyerap, akhirnya apa, nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon itu sendiri tidak bisa dimanfaatkan oleh pohon. Jadi makanya seringkali ada yang daunnya menguning, pohon tidak besar-besar, batang tidak membesar gitu bosku ya. Nah, itulah pentingnya pengelolaan tanah bosku. Jadi bosku kalau bisa awal tanam ataupun yang mulai mencoba untuk menanam, kita coba mengelola tanah dengan baik dulu bosku ya. Jadi tanah itu adalah media atau tempat hidupnya pohon itu. Nah, disitulah pentingnya kita mengelola tanah. Baru nanti kita akan membicarakan tentang keterbutuhan atau butuhnya, berapa dosisnya pupuk, berapa dosisnya nutrisi yang dibutuhkan pohon. Jadi sebisa mungkin tanah itu gembur ya. Disitulah letak pentingnya tanah. Ketika gembur itu akar akan mudah untuk menyebar. Kemudian bagaimana kita mengkondisikan pH tanah. pH tanah bisa kita kondisikan dengan kapur dolomit ya. Itu bisa untuk menstabilkan pH tanah sehingga apa, pupuk yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan itu bisa diserap oleh tumbuhan atau pohon itu dengan baik. Nah, di sini saya mengemburkannya itu ya. Jadi pakai tumpukan ataupun potongan-potongan dari suket kok suket ya, rumput ya, rumput hasil saya cabutin, saya kumpulin, taruh di atasnya, kemudian saya tabur kohe itu ya, kohe yang udah matang ya bosku, yang udah fermentasi. Jadi rumput-rumput ini saya cabutin biar yang pertama bersih, yang kedua juga membuat pori-pori di dalam tanah sehingga akar itu bisa bernafas. Terus mikroba cacing itu bisa hidup sehingga tanah itu selalu dalam kondisi yang gembur ya. Gembur itu istilahnya ya tidak terlalu berongga ataupun tidak terlalu rapat karena becek gitu ya, lengket gitu ya. Nah, itulah yang penting kita kondisikan tanah itu biar bisa baik untuk pohon itu sendiri bosku. Nah, kebersihan ya tentunya dari gulma, dari pohon-pohon kecil lainnya, rumput itu penting bosku. Apalagi sinar matahari itu biar masuk sehingga bakteri-bakteri ataupun serangga-serangga pengganggu itu bisa mati ya karena sinar matahari itu sendiri. Nah, jadi bosku jangan dulu berbicara tentang pupuk, dosisnya berapa dan sebagainya. Tapi di awal tanam yang terpenting adalah pengelolaan dari tanah itu sendiri, karena sangat fundamental atau basic ataupun dasar bagaimana pohon itu bisa berkembang dengan baik ya, tanah bosku. Karena tanah disitulah tempat pohon hidup ya, disitulah tempat pohon berkembang. Jadi bagaimana mengkondisikan tanah. Awal-awal saya di video sebelumnya itu untuk proses penanaman sendiri, saya buat lubang sebesar mungkin. Terus kemudian tanah yang digali itu saya campur dengan sekam mentah agar berongga, agar gembur, agar akar serabut awal tanam itu bisa cepat ditembus oleh tanaman sehingga pertumbuhannya lebih cepat ya bosku ya. Kemudian saya campur furadan, NPK, kemudian trakol untuk fungisida untuk mencegah adanya jamur bosku. Nah, batangnya sendiri ini hampir saya rawat hampir 8 bulan itu membesar dan semakin kokoh. Namun memang tidak mungkin kalau tidak ada masalah ya bosku ya. Ini ada pengerek batang, jadi bekas-bekas cowakan itu sayatan itu banyak banget di pohon ini bosku. Karena memang saya harus obatin karena sayang ya kalau kita udah rawat tapi masih ada masalah.
Nah, sekian bosku, tidak bermaksud saya untuk menggurui, tapi ini pengalaman saya bagaimana saya pentingnya menanam pohon terutama durian itu adalah dari segi tanah ya. Jadi nanti kalau tanahnya sudah bagus, pengelolaannya bagus, baru kita menganjak ke tahap berikutnya, yaitu pemupukan, penyemprotan dan sebagainya bosku, penyiraman termasuk ya. Dan inilah kondisinya, saya rawat sepenuh hati bosku. Jadi niat saya adalah untuk sharing, untuk berbagi, untuk menerima saran maupun kritik. Demikian bosku video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton full video. Jangan lupa like and subscribe Bakri Fishing. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam durian dari Kabupaten Cirebon bosku.